Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan, NIM 07, Prodi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Tika Sukma Chandra Wulan, NIM 16, Prodi Psikologi, Universitas Merdeka Malang. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai prasangka dan sikap. Lalu, apa sih prasangka dan sikap itu? Langsung saja mari kita simak bersama. Sikap merupakan kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap diawali dengan perasaan atau emosi, baru kemudian menunjukkan reaksi atau respon, kecenderungan untuk bereaksi. Yang mempengaruhi proses pembentukan sikap seseorang. Yang pertama, adanya akumulasi pengalaman dari tanggapan-tanggapan tipe yang sama. Seseorang mungkin berinteraksi dengan berbagai pihak yang mempunyai sikap yang sama terhadap suatu hal. Pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. Seseorang dapat menentukan sikap pro atau anti terhadap gejala tertentu. Yang ketiga, pengalaman buruk atau baik yang pernah dialami. Yang keempat, hasil peniruan terhadap sikap pihak lain secara sadar atau tidak sadar. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap. Yang pertama, faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri, berupa selektivitas atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh dari luar dirinya. Pilihan tersebut berhubungan erat dengan motif-motif dan attitude-attitude di dalam diri pada waktu tersebut, disesuaikan dengan motif, minat, dan perhatiannya. Yang kedua, faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat di luar pribadi manusia, berupa interaksi sosial di luar kelompok dengan hasil budaya manusia, biasanya melalui media komunikasi atau massa. Pembentukan dan perubahan sikap terjadi dengan sendirinya. Faktor yang mempengaruhi sikap: pengalaman pribadi, media massa, pengaruh kebudayaan, pengaruh faktor emosional. Teori keseimbangan berfokus pada upaya individu untuk tetap konsisten bersikap dalam hidup. Dalam bentuk sederhana, melibatkan hubungan antara seseorang dengan dua objek sikap. Ketiga elemen tersebut dihubungkan dengan sikap favorable, yaitu baik, suka, positif, dan sikap unfavorable, buruk, tidak suka, negatif. Pembentukan sikap tersebut dapat seimbang atau tidak seimbang. Sebagai contoh, situasi seimbangnya sikap terhadap si A, yaitu sikap mengerti, menerima, menghormati, menghargai, dan memperlakukan si A dengan secara wajar dan baik. Hubungan afeksi dapat menghasilkan sistem yang tidak seimbang menjadi seimbang. Konsistensi kognitif atau afektif berfokus pada bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksinya. Penilaian seseorang terhadap suatu kejadian akan mempengaruhi keyakinannya. Contoh, seseorang tidak jadi makan di restoran A karena temannya bilang bahwa restoran tersebut tidak halal, padahal ia belum pernah makan di sana. Ketidaksesuaian berfokus pada individu yang menyelaraskan elemen-elemen kognisi, pemikiran, atau struktur. Disonansi ketidakseimbangan yaitu pikiran yang amat menekan dan memotivasi seseorang untuk memperbaikinya. Terdapat dua elemen kognitif, di mana disonansi terjadi jika kedua elemen tersebut tidak cocok sehingga mengganggu logika dan pengharapan. Misalnya, merokok membahayakan kesehatan. Konsonansi dengan saya tidak merokok, tetapi disonansi dengan merokok. Untuk selanjutnya, teori atribusi.
Teori ini berfokus pada individu yang mengetahui akan sikapnya dengan mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Implikasinya adalah perubahan perilaku yang dilakukan seseorang menimbulkan kesimpulan pada orang tersebut bahwa sikapnya telah berubah. Contoh, memasak setiap ada kesempatan dan ternyata baru sadar jika dirinya suka memasak atau hobi memasak. Tentang prasangka. Apa itu prasangka? Jadi, prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Faktor yang mempengaruhi prasangka. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Dalam proses pembentukan prasangka sosial, terdapat faktor-faktor yang berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain. Menurut beberapa ahli, ada faktor-faktor mendasar yang berkaitan dengan prasangka sosial beserta definisinya. Lalu, apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berprasangka? Yang pertama, berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. Dalam berusaha, seseorang mempunyai kelemahan atau mengalami kegagalan. Sebab dalam kegagalan itu tidak dicari dalam dirinya, tapi pada orang lain. Yang kedua, prasangka yang telah terkondisi. Orang mempunyai prasangka karena memang sudah terkondisi atau sudah mempersiapkannya. Upaya mengatasi prasangka. Sesungguhnya mustahil bahwa prasangka dapat dihapuskan. Mengapa? Sebab selain bersumber pada diri manusia dan interaksi antar manusia, prasangka juga disebabkan terlalu banyak faktor yang mempengaruhi sehingga rasanya tidak ada satupun jalan terbaik untuk menghilangkan prasangka. Meskipun demikian, prasangka dapat diantisipasi, oleh karena itu, prasangka dapat dikurangi dampaknya. Sementara ahli menyebutkan, usaha-usaha mengurangi prasangka harus dimulai dari pendidikan anak-anak di rumah dan di sekolah oleh orang tua dan guru. Berkaitan dengan hal tersebut, pengajaran-pengajaran yang dapat menimbulkan prasangka-prasangka sosial harus dihindari. Upaya lain adalah dengan mengadakan kontak di antara dua kelompok yang berprasangka dan permainan peran atau role playing, yaitu orang yang berprasangka diminta untuk berperan sebagai orang yang menjadi korban prasangka sehingga orang yang berprasangka akan merasakan, mengalami, dan menghayati segala penderitaan yang menjadi korban prasangka. Selanjutnya, teori-teori tentang prasangka. Yang pertama, teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan salah satu teori dalam belajar. Teori ini dikemukakan oleh Bandura yang berpendapat bahwa belajar itu terjadi melalui model atau contoh. Prasangka seperti halnya sikap merupakan hal yang terbentuk melalui proses belajar. Yang kedua, teori motivasional atau decision making theory. Teori ini memandang prasangka sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan individu atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan atau satisfy. Dan yang ketiga yaitu teori kognitif. Dalam teori ini, proses kognitif dijadikan sebagai dasar timbulnya prasangka. Hal ini berkaitan dengan A. Kategorisasi atau penggolongan, dan B. In-group lawan out-group. Berbicara mengenai perbedaan sikap dan prasangka, maka sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam keyakinan sosial. Dan sikap ini diawali dengan perasaan emosi baru kemudian menunjukkan reaksi. Lalu, jika prasangka adalah suatu sikap negatif yang diperlihatkan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Selanjutnya, adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan di lingkungan tersebut. Dari beberapa paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial. Komponennya terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan konatif. Yang kedua, proses pembentukan dan perubahan sikap terjadi dengan cara adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Yang ketiga,
Penyebab timbulnya prasangka adalah adanya norma sosial, adanya perbedaan di mana perbedaan ini menimbulkan perasaan superior, kesan yang menyakitkan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, atau adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan di dalam lingkungan tertentu. Sarannya adalah hendaknya sikap dan prasangka diarahkan ke arah yang positif agar menghasilkan keadaan-keadaan yang diinginkan oleh semua pihak. Baik, demikian sedikit presentasi dari kami. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.